Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dokter Gigi Wawan Sumantri. Hari ini masuk ke 8 hari kita puasa di bulan Ramadan. Ya, gimana keadaannya? Tetap makin semangat kan? Makin terus untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Di tahun 2023. Oke, hari ini hari Jumat dan tepat sekali saya ingin nge-share info-info terbaru tentang pencabutan gigi di bulan puasa, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang, "Dok, kalau saya puasa itu berarti batal puasa ya kalau ingin cabut gigi?" Oke, terus, "Dok, saya di minggu kemarin itu dijadwalkan kasusnya sudah terindikasi pencabutan. Nah, tepat di hari ini itu udah seminggu kan, Dok. Nah, hari ini nih bertepatan dengan puasa Ramadan. Itu gimana, Dok? Ini hari Jumat dan memang saya tuh harus beribadah puasa dan tidak mau membatalkan puasa. Apakah itu pencabutan gigi batal puasa atau tidak?" Oke, semuanya akan saya jawab di video ini karena video ini tentang hukum pencabutan gigi saat puasa Ramadan. Saya coba untuk buatkan konten itu karena makin banyak pertanyaan supaya subscriber saya di sini juga bisa lebih memahamin pada saat pencabutan gigi saat berpuasa itu batal atau tidak. Nah, di sini hukum cabut gigi saat puasa Ramadan batal atau tidak, ini fatwa MUI. Perhatikan video ini sampai habis dan tolong dibantu untuk subscribe, komentar, dan share video ini supaya yang lain juga bisa merasakan hal yang sama manfaatnya, mengerti tentang cabut gigi di saat bulan puasa batal atau tidak. Terima kasih dan silakan saya tunggu subscribe-nya sekarang bagi yang belum. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Dengan demikian, aktivitas perawatan gigi mulai dari tambal gigi, dari pencabutan gigi, dari semua tindakan gigi yang dilakukan pada saat berpuasa, mungkin bisa jadi scaling juga, mungkin bisa jadi pencetakan gigi juga, itu tidak dapat membatalkan puasa. Oke, di video ini penjelasannya. Selama tidak ada unsur yang tertelan dengan sengaja seperti obat atau darah. Ya, saya sengaja ini saya pandu dengan handphone supaya ini kan ngobrolin tentang batal atau tidak ya, masalah agamis gitu, masalah agama Islam gitu. Saya berusaha untuk ada tolak ukurnya supaya penjelasan saya itu lebih valid ya. Saya bacakan semua apa yang saya dapat, saya jelaskan ke kalian semua. Oke, terus hukumnya gimana, Dok? Cabut gigi saat berpuasa Ramadan batal atau tidak? Penjelasan awalnya adalah umat Islam, umat Muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Namun tak terduga, ya kan, tidak disengaja. Siapa sih yang mau kalau misalkan kita dikasih sakit gigi, kan kita nggak mau ya, maunya kita sehat-sehat terus. Nah, tak terduga sakit jika sedang berpuasa, tiba-tiba mengalami sakit gigi yang nyut-nyutan dan harus memeriksakan ke dokter gigi. Ketika memeriksa gigi, bisa dilakukan dengan berbagai tindakan seperti mencabut gigi, nambal gigi, dan membersihkan karang gigi, dan sebagainya. Oke, pencetakan gigi untuk gigi palsu juga tidak membatalkan puasa ya. Saya menambahkan sedikit. Terus yang selanjutnya, pasti di antara kalian di rumah masih bingung dengan hukum untuk periksa gigi saat berpuasa. Sebab periksa ke dokter gigi banyak intervensi bukan? Terhadap mulut seperti membilas, menyuntik anestesi, obat bius masuk, mencabut gigi, dan mengeluarkan darah pada saat setelah pencabutan gigi. Atau pada saat pembersihan karang gigi pun bisa terjadi darah yang keluar di sekitar gusi-gusi daerah karang gigi tersebut. Hal ini penting diketahui. Nah, karena lantarannya bagi sebagian umat Muslim belum mengetahui berobat bahkan mencabut gigi di bulan Ramadan saat berpuasa apakah bisa membatalkan puasa atau tidak. Nah, di sini ketika memeriksa gigi pada saat tindakan yang sesuai dengan keluhan pasien,
Ya keluhannya gigi berlubang ya ditambal, berarti terindikasi tambal. Kalau misalkan pencabutan gigi berarti indikasinya, ingat ya, di video sebelumnya udah ada. Jadi tinggal sisa akar, sudah nggak bisa dipertahankan lagi, mahkotanya sudah hancur, sudah hilang. Nah, kalau misalkan itu udah indikasinya pencabutan ya, tapi kalau misalkan masih bisa dipertahankan, masih bisa ditambal. Terus misalkan gusinya sering berdarah, berarti itu indikasinya pembersihan karang gigi. Terus kalau misalkan giginya pada ompong, itu berarti kan pemasangan gigi palsu. Nah, perawatan itu yang dilakukan pada saat bulan puasa harus sesuai dengan indikasi-indikasinya, dengan keluhan awalnya. Seperti keluarnya darah saat dilakukannya after pencabutan gigi. Hal ini membuat keluarnya darah kan ketika cabut gigi tidak mempengaruhi puasa sedikit pun. Ketika obat bius masuk, anestesi masuk sampai pencabutan gigi itu selesai, itu tidak membatalkan puasa. Namun, wajib bagi orang berpuasa untuk berusaha menjaga agar tidak sengaja menelan darah. Sebab keluarnya darah di sini perkara yang insidental, oke? Dan bukan hal yang biasa terjadi. Sehingga jika tertelan akan dapat membatalkan puasa, namun jika darah yang masuk tidak sengaja, maka tidak mengapa tidak melakukannya dengan sengaja, berarti tidak membatalkan puasa. Di sini sudah jelas ya. Maka wajib bagi orang yang berpuasa tersebut untuk menjaga agar darah tidak sampai masuk ke perutnya. Jadi kalau misalkan tidak sengaja atau dengan berhati-hati dalam pencabutannya, tentunya after pencabutannya perdarahannya nggak banyak, nggak tertelan sengaja, itu tidak akan membatalkan puasa ya. Dokter gigi juga akan melihat dari kasus-kasusnya. Itu kalau misalkan kasusnya pencabutannya dengan mudah, mungkin akan dilakukan pada saat berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Tapi kalau misalkan pencabutannya memang sulit, mungkin dijadwalkan after lebaran gitu ya. Jadi setelah bulan Ramadan selesai. Nah, terus karena tidak dapat melakukannya dengan sengaja, hal ini diperkuat dengan dalil oleh Imam Maliki. Izin saya membacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dimakruhkan bagi yang sedang berpuasa sebagai berikut: mengobati gigi yang berlubang pada siang hari, kecuali jika ditunda sampai malam, maka dikhawatirkan terjadi kemudorotan, seperti akan timbul penyakit baru, penyakitnya bertambah parah, atau menderita sakit yang luar biasa. Jika ada sesuatu obat yang tertelan, maka ia wajib mengkodok saum hari itu atau batal puasa. Nah, ini menurut buka kurung Al-Fiqhul Islamnya wa Adillatuh 12.2638 tutup kurung. Oke. Namun berbeda halnya dengan meminum obat untuk mengobati rasa sakit yang memang sengaja diresepkan oleh dokter gigi untuk pasiennya. Jika diminum akan dapat membatalkan puasa. Jadi saya jelaskan, kalau misalkan proses dari A sampai Z sampai keluarnya gigi tersebut setelah dicabut, itu tidak membatalkan puasa ya. A sampai Z itu berarti termasuk dari anestesi, semuanya tidak bakal membatalkan puasa. Namun setelah pencabutan itu kan pasti akan hilang rasa sakitnya dari masa obat biusnya yang sudah habis. Nah, itu yang dipermasalahkan adalah nanti dokternya akan meresepkan obat untuk pereda rasa sakit, untuk antibiotik, atau bisa jadi untuk pereda radangnya. Apabila obat setelah pencabutan itu diberikan, resep obat itu harus diminum dengan sengaja di bulan suci Ramadan, maka itulah yang dapat membatalkan puasa. Jadi bukan obat biusnya, bukan proses suntiknya, bukan pada saat kumurnya, bukan pada saat pencabutan keluar darahnya yang bisa dapat membatalkan puasa pada saat cabut gigi, tapi yang dapat membatalkan puasa pada saat cabut gigi di bulan suci Ramadan ini adalah setelah pencabutan. Ketika obat biusnya habis, maka harus minum obat. Nah, di sini supaya tidak batal dari hari ini pencabutannya, maka saya sarankan pilih waktunya sore hari atau setelah berbuka puasa. Nah, bisa jadi setelah berbuka puasa itu pada saat menjelang tarawih atau justru
mundurnya sebelum buka puasa. Jadi pencabutan ini sebelum buka puasa, nanti setelah dicabut, kan obat biusnya hilang sekitar setengah jam sampai 1 jam, itu paling lama banget. Adapun yang 15 menit sampai 30 menit. Kalian bisa range waktu sendiri, kapan berbuka di daerah waktu kalian. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah tepat, saya udah bisa nih, kuat nih, dan hati yakin saya tetap berpuasa setelah pencabutan walaupun sakit sedikit, hilang biusnya lebih cepat. Nah, berarti ditahan sampai berbuka puasa lalu minum obat. Sudah paham ya? Nah, di sini alhamdulillah sudah difahamin dan saya juga udah memberikan tips-tips setelah pencabutan itu harusnya seperti apa dan tips-tips pencabutan pada saat bulan puasa ini supaya tidak membatalkan puasa. Ini ada lagi tambahan, hal ini pun disampaikan oleh undang-undang yang telah ditulis dalam Surat Penanganan Kedokteran Gigi MUI. Pasal mengatakan, kutip 2, adapun jika pengobatan luka dengan obat yang sampai ke rongga perut dalam keadaan sadar bahwa dia sedang saum, maka batalah saumnya, baik obat itu basah atau kering. Buka kurung Al-Strip-Hawi 13.2456 tutup kurung. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Jadi setelah pencabutan itu kan obat biusnya habis ya, masa obat biusnya habis, akan berasakan sakit lagi, tidak kemeng lagi, tidak kebal lagi, maka disitulah akan berasa sakit. Intinya pencabutan itu saya sarankan menjelang buka atau setelah buka puasa saja deh, gitu kan, supaya aman, supaya tidak membatalkan puasa. Niat kita juga beribadah puasa full 1 bulan dan lancar, walaupun ada sakit gigi. Kalau misalkan minum obat sakit gigi ya pada saat berbuka puasa dan setelah sahur gitu ya. Menurut surat edaran yang diberikan oleh Fatwa Kedokteran Gigi MUI tertulis bahwa proses berkumur dengan air atau obat antiseptik dalam tindakan pembersihan karang gigi pun tidak membatalkan puasa. Apalagi karang gigi ya, cabut gigi aja pun tidak dinyatakan batal puasa oleh Fatwa MUI. Dok, Fatwa MUI itu seperti apa penjelasannya? Ada yang bertanya seperti itu. Jadi gini, saya bacain aja ya. Musyawarah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung nomor 250/MUI/KB/V atau 5 Romawi/2018 tentang tindakan kedokteran gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung yang berlangsung pada tanggal 21 Maret 2018 Masehi atau 3 Rajab 1439 Hijriah dan pada tanggal 4 April 2018 Masehi atau 17 Rajab 1439 Hijriah dan membahas tentang tindakan kedokteran gigi pada saat puasa setelah menimbang poin A Surat Permohonan Fatwa Halal MUI mengenai tindakan kedokteran gigi dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kota Bandung, Jalan Rereng Adu Manis nomor 9, Bandung. Tindakan kedokteran gigi pada saat puasa. A besar titik pencabutan atau ekstraksi gigi nomor 1 atau poin 1. Apakah pencabutan gigi dapat membatalkan puasa? Tanda tanya. Nomor 2, titik, apakah pemberian obat anestesi berupa gel yang dioleskan di dalam mulut atau yang disemprotkan di sekitaran gigi dapat membatalkan puasa? Tanda tanya. Poin 3, apakah keluarnya darah di dalam mulut dapat membatalkan puasa? Tanda tanya. Dan yang keempat, apakah proses memasukkan obat anestesi dengan penyuntikan dapat membatalkan puasa? Tanda tanya. Ada yang poin B besar dan C besar tentang scaling dan penambalan gigi, itu juga sama pertanyaannya seperti itu. Ada 4 poin masing-masingnya dan hasilnya adalah pencabutan, pembersihan karang gigi, penambalan gigi, dan pencetakan gigi tidak dapat membatalkan puasa apabila dilakukan dengan berhati-hati dan tidak berlebihan. Nah, seperti itu ya. Ini ada fatwa MUI-nya. Mungkin saya nanti tayangkan di sini supaya jelas semua. Nah, di situ semua penjelasan sudah saya
berikan ke kalian semua, semoga bisa dimengerti. Dan adapun dari awal permasalahan, penjelasan tentang badan isi, bahwasannya cabut gigi membatalkan puasa atau tidak sudah saya jelaskan, dan di video ini pun sudah saya berikan semua tipsnya supaya pencabutan gigi itu benar-benar tidak membatalkan puasa. Dilakukannya kapan? Dilakukannya baiknya pagi, siang, atau malam hari. Nah, itu sudah saya jelaskan semua. Semoga dimengerti. Oke, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya saya makin terus bersemangat membuatkan konten buat kalian semua. Senang sekali ibadah, menyebarkan berita baik ke kalian semua, ibu bapak di rumah atau ke kakak-kakak semua. Hari Jumat itu hari yang penuh berkah dan ampunan, apalagi kita di bulan suci Ramadan ini. Dan kalau misalkan masih ada pertanyaan, isi di kolom komentar. Makin banyak isi di kolom komentar, makin lebih bagus. Terima kasih juga sudah berfokus pada YouTube Dokter Gigi Wawan ini, karena terus update berita terbaru tentang kesehatan gigi atau info-info menarik, tips-tips semua ada di akun resmi YouTube channel Dokter Gigi Wawan Sumantri ini. Terima kasih, salam sehat, gigi kuat, Dokter Gigi Wawan pamit.